Baik, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ereza Hardian selaku instruktur dari Rivat Drive Lab, asesor LSPMI sekaligus dari Road Safety IMI. Betul ya, Pak? Betul, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Ereza sudah untuk kesekian kalinya untuk join di Trasgo Talk, Pak. Sama-sama. Ya, menarik Pak, terkait yang akan kita ulas kali ini kan dari pihak Polri beberapa waktu lalu sudah merilis Pak, mungkin kesimpulan dari insiden dari kecelakaan di KM 58 Tol Cikampek yang mengatakan bahwasannya travel yang kecelakaan tersebut atau drivernya itu mengalami microslip Pak. Komentar dari Pak Ereza seperti apa Pak? Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas momentumnya, dan juga saya tidak lupa mengucapkan turut berduka cita, juga terima kasih kepada semua stakeholder yang sudah begitu cepat reaksinya. Tapi ya gimana ya, juga sudah diprediksi sejak awal ada peningkatan. Pasti di situ ada risiko-risiko yang kita dapatkan, dan ternyata ada satu, kalau saya kebetulan juga sudah bertambah nih ilmunya dari investigasi dari KNKT, jadi saya melihatnya bahwa ada satu celah supaya kita tidak mengulangi lagi. Kalau mencari siapa yang salah itu memang dari pihak berwajib ya, tapi kalau gimana kecelakaan bisa terjadi supaya kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengantisipasi, ini yang semangat yang coba saya diskusikan pada siang hari ini gitu ya. Jadi yang pertama turut berduka cita, kemudian yang kedua ya tadi dari ini hebatnya ini adalah di pemerintahan ini sudah saling bekerja sama ya Pak Abdul ya, semuanya berkolaborasi, jadi langsung KNKT langsung, Dishub langsung, kemudian post crash dari teman-teman jasa marga ya kalau nggak salah, dari operatornya juga bereaksi langsung, kemudian juga saya lihat jasa marga, jasa Raharja ya, yang insurance juga beliau langsung turun tangan, ini luar biasa. Tapi ini adalah efek yang mungkin ada satu, kalau kita belajar dari HSE itu kan ada fenomena gunung es ya. Semua sudah kita prediksi, tapi tetap ada yang di bawah nih, yang di bawah yang belum kita prediksi, yaitu apa? Tadi mungkin ya, jadi saking panjangnya waktu kita berlibur, ternyata di situ ada sisi opportunity dari teman-teman yang memang pergerakannya panjang, tapi ternyata juga ada opportunity dari pengusaha-pengusaha travel yang memang mengejar supaya bisa bolak-balik karena waktunya panjang. Kalau dulu kita sekaligus pergi, kalau sekarang kan dibagi-bagi tuh. Jadi mungkin ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Nah ternyata ini fenomena gunung es yang belum muncul di permukaan. Ketika banyak waktunya lebih panjang, yang tadinya kita asumsikan bahwa orang tuh bisa terbagi pulangnya bareng-bareng, tapi ternyata ada satu sektor di mana yang pulang ini bukan pengemudi pribadi, gitu loh. Jadi travel ini yang akhirnya bolak-balik. Kalau kemarin liburnya cuma 2 hari 3 hari, ya cuma sekali balik kan. Nah sekarang ternyata liburnya panjang. Dan orangnya makin banyak, karena ada prediksi peningkatan sekian berapa persen. Datanya ya Mas. Ada peningkatan ya kalau nggak salah ya, jadi sekian persen diprediksi itu. Nah, dengan seperti itu jadinya kan kalau yang public transport dia kan bolak-balik. Nah, ini yang belum kita antisipasi sejak awal. Gitu sih untuk pembicaraan awal ya mungkin. Baik. Dan temuan lain dari Polri itu kan dari korban, terutama dari driver itu kan ketika mengemudi gitu Pak ya, Jakarta Ciamis kan, itu 4 hari berturut-turut tanpa jeda dan istirahat. Apakah itu juga penyebab utama kalau dari pandangan dari Pak Ereza nih Pak, untuk cross-slip atau fatigue ya, atau kelelahan ya? Iya, jadi kalau menurut saya justru kan kalau saya coba cari-cari ilmunya, jadi ada pemicu, ada penyebab gitu ya. Dari pemicunya apa? Ya tadi yang pertama kita bisa prediksi bahwa ternyata waktu libur yang panjang ini cukup membuat beberapa industri di transportasi khususnya mengambil opportunity untuk akhirnya dia bolak-balik karena pergerakannya terbagi-bagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semuanya ini ada di satu manajemen, kan di Kemenhub, kemudian ada namanya sistem manajemen keselamatan. Kalau di perusahaan aja, semua udah aware.
ya saling kontrol, saling. Nah ternyata yang kita lupa, kita miss ini adalah travel quote and quote yang gelap tadi, yang nggak ada pengawasannya. Ya. Dia bekerja sendiri dan kalau nggak salah ini informasinya adalah ownernya sendiri yang turun tangan ya. Oke. Jadi kalau saya bekerja kita bekerja di perusahaan, ada sebuah sistem yang mengawasi, saling membantu, saling mengawasi, saling support dan sebagainya. Karena sistem manajemen keselamatan sudah cukup bagus dan kita sudah berpengalaman terhadap itu. Tapi ternyata kita miss di orang-orang yang secara pribadi-pribadi ini, yang disebutnya quote and quote travel gelap. Nah mereka nggak ada yang kontrol. Jadi misalnya kita berdua nih, saya bosnya, saya anak buahnya, Mas bosnya. Kita biasanya kalau libur 2 hari 3 hari atau pas lagi puasa paling kita bikin 2 kali trip 3 kali trip selesai. Tapi ada FOMO ini nih, ada FOMO yang nggak mau ketinggalan. Akhirnya kita bolak-balik, kita ambil kesempatan yuk. Kita bisa 2 kali trip 4 trip. Akhirnya kan saya nggak bisa ngontrol. Kita sama-sama sibuk karena kebetulan saya mas bosnya, saya anak buahnya, ya tinggal kita atur-atur aja nih. Dan ini kan cuan ya, kalau dari sisi bisnis cuan nih. Nah disitulah yang nggak bisa kita awasin. Akhirnya apa? Kita biasa, mungkin tahun kemarin, oh saya udah biasa kok nyetir sampai sekian jam. Saya biasa kok bolak-balik. Iya, itu ketika lalu lintasnya lancar. Tapi kemarin kita sedang puasa mungkin, kemudian ada faktor apa tadi, kalau microslip itu ternyata kalau saya baca-baca dari literasi, ada misalnya stres ya. Jadi penyebabnya tuh kurang tidur, udah pasti bolak-balik kita 4 hari bolak-balik itu udah pasti kita kurang tidur kan. Dan sebelumnya kalau saya baca dari beberapa literasi dari teman-teman medik kedokteran yang punya keilmuan di situ bilang kalau kita mau traveling malam-malam 1 hari 2 hari sebelumnya itu kita mesti latihan Mas. Nah ini kan lupa ya, saya secara bos gitu udah lupa nih, udah lama nggak driving, tapi mungkin saya menganggapnya kondisinya sama. Kemudian ada juga depresi, kecemasan ya. Jadi wah kasihan nih, udah ada, kalau travel gelap kan udah ada cuan nih, udah ada market 5 orang nunggu di Jakarta, sayang kalau nggak saya ambil. Nah itu kan ada faktor kecemasan ya gitu. Kemudian ada depresinya kenapa? Karena ada tekanan, diteleponin misalnya, Pak saya kapan dijemput, Pak dia ada tambahan 3 orang 2 orang. Nah dengan faktor-faktor itu dan sebelumnya saya nggak praktikal dan nggak latihan dulu, itu ternyata akan memicu microslip atau bahasa Jawanya adalah keselir gitu ya. Kita keselir dikit aja. Nah ini masalahnya, kita nggak kontrol gitu loh. Kalau kita berkeluarga pergi, mungkin kita bisa gantian ya antara anak, istri, kita tidur-tidur dikit, jaraknya juga kosong nggak masalah. Tapi sekarang kan padat nih. Range antara mobil 1 sama mobil 2 pendek-pendek. Dan kalau kita telusur di jalur kejadian ini, kita di kalau nggak salah di kontraflow ya, yang tadinya dulu kontraflownya dibikin 1 ya, kita konsentrasinya cukup tenang, tapi sekarang kalau nggak salah pada kejadian, nah saya terima kasih juga sama teman-teman dashcam yang suka pasang-pasang kamera nih ya di depan, jadi kita banyak informasinya. Nah di situ kalau nggak salah kejadiannya Mas, ada 2 lajur yang dipakai buat kontraflow. Ini effortnya ternyata beda. Saya sendiri merasakan kalau dulu 1 jalur nggak masalah, ternyata kalau 2 ini effortnya kita sebagai pengemudi jauh lebih banyak dikuras. Karena ada seliweran dari kiri, kemudian ada lawan arah. Nah ini kan jadi kayak apa ya, kalau bahasanya teman-teman di psikologis nih jadi kayak apa, bipolar. Ada kecemasan nih, aduh gimana ya, nggak biasa nih. Nah ternyata ada faktor-faktor ini yang membuat si orang ini menjadi lelah. Nah kalau keselirnya itu misalnya kita di 1 jalur, kita kan masih lurus gini ya Mas ya, bayangannya. Ya. Keselirnya misalnya 10 detik lah paling, ya masih gitu aja, gitu kan. Nah sekarang masanya di 2 lajur. Nah di 2 lajur itu kan kita ada di, kalau nggak salah nih kejadiannya di lajur 2 versi dari kiri ya, kalau tetap kita hitungnya dari sisi kiri, lajur 2. Nah ketika di lajur 2 itu kan dia kalau kemarin saya lihat budayanya teman-teman yang ada di jalan, ketika lajur 1 dan lajur 2 kan harusnya menyalip di lajur 2. Nah ini rata-rata kemarin pulang itu maksudnya di fenomena mudik kita tahun ini justru mereka tuh menyalipnya dari lajur 1 gitu kan. Nah kalau tidur sesaat ini intinya gini, kadang tidur kadang sadar. Jadi saya tahu sebelah kiri saya ini pasti ada orang yang menyalip.
Dan kalau secara logika, saya melihat tadi kan sadar kalau saya mau berhenti ada sesuatu tuh bahu jalan ada di sebelah kanan, bener nggak? Gitu kan? Tapi karena pikiran saya sudah fatigue, jadi kayak kita punya kayak dunia bipolar gitu, bingung. Jadi ketika kita keselir, refleksnya kita pasti akan ngambil ke yang tadi kita tahu ada bahu jalan di sebelah kanan. Dan karena jaraknya terlalu dekat, kalau misalnya kita nggak ada traffic penuh, kecepatan 60 kalau kita konversi ke meter per detik itu sekitar 17 atau 15. Itu kan kecepatan kalau nggak salah 60 ya minimal. Jadi kita masih dapat tuh kemarin. Jadi tolong di cross check speednya mereka berapa. Tapi speednya ini kurang lebih 60 atau dikonversi sekitar 15 sampai 17 meter per detik. Kalau kita keselir sekitar 10 detik saja, saya hitung-hitung tadi kurang lebih kita bisa bergerak 16 atau 15 lah ya. 15 kali 10 udah 150 meter tuh bergeraknya. Nah, kemarin kan jaraknya mepet-mepet nih Mas. Kalau yang jalan biasa belum arus mudik, kita mungkin 150 meter masih kosong. Nah, masalahnya karena kita kemarin lebih padat, itu kayak jalan biasa di ibu kota atau jalanan biasa di kota, 150 meter ke depan ya udah ada kendaraan lain. Di situ yang meningkat resikonya. Karena traffic ini yang tidak kita perhitungkan. Jadi mungkin, tapi saya percaya semua stakeholder sudah banyak belajar karena roh dari investigasi lalu lintas angkutan jalan ini adalah adanya fenomena gunung es yang sekarang mulai muncul ke permukaan. Oh, ternyata ada resiko seperti itu dari pembukaan 2 lajur misalnya. Kemudian dengan saking padatnya trafficnya nggak ada. Terus kemudian juga saya soroti ini all day lamp ya. Jadi kalau kita ngantuk-ngantuk gitu, Mas, ketika ada reflektor, makanya di sub kan sudah ada tuh reflektor. Kemudian ada namanya all day lamp yang setiap hari dia nyala. Kalau kita keselir, itu ketika ada reflektor dari lampu, kita akan sadar. Nah, tapi kemarin kan belum ada kampanye itu ketika kita ada di jalur yang berbeda seperti ini. Jadi ya kalau keselir, udah jaraknya tinggal bergerak liar 150 meter, di depan nggak ada lampu, nggak ada apa, juga nggak ada klakson, gitu kan. Jadi ya udah tetap tidur nih, gitu. Nah, setengah tidur, setengah sadar ini yang paling bahaya. Kita mengingat tadi bahwa di kanan ada bahu jalan, saya masih nyetir, jadi reaksinya justru nggak sinkron antara yang tadi saya lihat sama peristiwa sekian meter di depan yang udah saya lalui nih, gitu kan. Cuma kalau kita jaraknya jauh-jauh, kita keselir dikit tuh masih bisa sadar karena lalu lintasnya kosong kan Mas. Kita masih bisa bermanuver. Nah, masalahnya ini padat. Dan tadi saya ingat, tadi saya ada di lajur ini kok nomor 2, kalau saya ngantuk ya saya ambil aja ke kanan gitu kan secara sadar. Itu udah otomatis, itu udah nggak bisa kita hilangkan. Itu udah secara manusiawi sekali ya, perang refleks gitu. Nah, udah. Kemudian juga ada faktor lainnya. Jadi kalau mungkin kita pada saat bukan pada situasi puasa, saya ngelihatnya dari point of view-nya misalnya pengemudi bis ya. Mungkin pengemudi bis kan juga lebih fit, lebih lebih peduli. Biasanya kelihatan tuh mobilnya udah mulai aneh-aneh. Tapi karena kita sama-sama semua fatigue gitu ya, dia nggak bisa mengantisipasi lagi, nggak bisa ngasih dim, nggak bisa ngasih lampu, ya udah gitu. Kurang lebih sih seperti itu rangkaiannya ya Mas. Kalau dari teman Polri kan bisa dikatakan bahwasanya ya sudah jelas Pak, dari driver itu durasi mengemudi berlebihan gitu Pak. Sebenarnya kalau umumnya dari pengamatan Pak Reza itu batasan durasi mengemudi dalam sehari khususnya untuk para travel ini berapa jam atau berapa trip sih Pak dalam sehari gitu? Nah, ada ketentuan sebenarnya. Tapi ketentuan ini bukan menjadi dasar hukum ya, tapi menurut saya praktikalnya adalah begini. Polri undang-undang lalu lintas kita atau kampanye-kampanye daripada teman-teman di Dishub selalu mengatakan dan literasi mengatakan 4 jam mengemudi, istirahat 15 sampai 30 menit. Itu untuk kendaraan kecil. Kalau untuk kendaraan motor 2 jam 15 sampai 30 menit istirahat. Dan maksimal orang mengemudi 8 sampai 12 jam satu hari. Tapi kan kita nggak tahu nih, ada para pengemudi profesi yang memang dia sudah dilatih, sudah terbiasa, ya kayak seperti mahasiswa yang sudah terbiasa 2-3 hari ngelembur,
ya kita nggak bisa samakan. Tapi itu bisa menjadi literasi kita di mana, oh iya, ketika kita lebih dari 4 jam, tapi selama ternyata tuntutan pekerjaan, saya juga nggak bisa menutup itu ya, karena di dunia bisnis ini ada namanya waktu, ada namanya time schedule, perencanaan dan sebagainya. Akhirnya kita keluar dari satu standarisasi, dari 5 jam, 6 jam. Nah, ini kita meningkat resikonya. Nggak apa-apa, asal apa? Asal dikasih temen, asal kita punya teknologi di kendaraannya, asal kita punya sistem yang baik dari sisi post crash dan sebagainya. Nah, tapi kan ini kita nggak punya semua. Jadi bukan menjadi patokan sih Mas kita ngelihatnya. Tapi bahwa ini ada literasi, tapi ketika kita jauh atau melewati literasi ini, resiko kita akan meningkat. Nah, tapi kan dengan resiko meningkat ini kita bisa pikirkan lagi, ada fitur-fitur mitigasinya nggak dari kendaraan. Kalau mobil kita canggih, Mas, truk kita canggih yang dia bisa ngerem sendiri, kemudian ketika kita pindah lajur melewati marka jalan dia ada alarm, nggak salah dong. Kita masih fatigue, masih mengemudi, karena kan dibantu dengan teknologi itu, gitu kan. Terus kemudian tadi saya bilang, kalau bukan lagi kita masa Lebaran ini mudik, jalanan kosong, kita 15-10 meter bergerak liar masih bisa kita kendalikan kok di tol, karena ruang kosongnya gapnya masih jauh, gitu kan. Nah, jadi mungkin kampanye udah lebih spesifik bahwa bukan hanya, kalau mohon maaf nih saya juga praktisi di dunia ini, kita suka bikin kampanye, tolong periksa kendaraan, udah ya, jadi sekarang semua selalu periksa kendaraan, tapi ternyata ada efeknya nih. Setelah kita periksa kendaraan kita fit, enak buat ngebut, Mas. Bener nggak? Mas Abdul ya? Enak buat ngebut nih. Nah, ketika ada jalan kosong, akhirnya juga kita libas. Kemudian kita, karena udah percaya bahwa ban kita bagus, mobil kita fit, akhirnya kita lihat. Kita akhirnya memacu kecepatan karena kita pede. Tapi kita lupa ada orang lain yang ternyata tadi, travel gelap dan para owner-owner atau pada orang-orang yang memang mengambil dan mengais rezeki daripada momen ini, mereka mencari uang di situ yang mungkin tidak sedetail yang kita lakukan kampanyenya. Jadi lebih spesifik, misalnya ya tadi, hati-hati, kita samakan aja semuanya standar, setiap 4 jam istirahat. Tapi mereka juga kan jadi kendala, mau udah 4 jam mengemudi, mau istirahat ternyata rest areanya penuh, gitu kan. Dan sudah ada kampanye sebenarnya, silahkan keluar di gerbang tol terdekat, tapi kan asumsinya orang ketika kita keluar masuk lagi harus bayar, dan itu nggak ada keterangan kan, hanya disuruhnya kampanyenya silahkan di rest area berikutnya, tapi kita nggak tahu berapa lama lagi, cuma mungkin ditulis besar. Ini rekomendasinya KNKT juga Pak Wildan, saya pernah mendengar beliau, langsung aja ditulis silahkan keluar, tidak akan ada biaya tambahan atau apa, jadi orang langsung pede karena langsung lihat. Dan di luar sana, saya juga coba tuh waktu itu keluar dari gerbang tol, ternyata di situ sepi. Dan di setiap gerbang tol itu ada kantornya jasa pengelola pasti. Jadi pasti ada toilet, pasti ada tempat parkir, pasti bisa liye-liye sebentar, dan benar tidak ada pemotongan. Jadi sama biayanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi periode waktu ini nggak bisa dipatokan ya. Ini hanya sebagai warning, ada sesuatu batas yang dilanggar. Nah, ketika kita melanggar, mitigasinya harus dengan soal-soal yang lain, kalau saya balik ke pertanyaan tadi, Mas. Baik. Oke. Pak, ini ada yang bertanya nih dari audiens, Pak, dari Pak Bram ini. Ya, Pak Bram, terima kasih Pak Bram. Ya, izin bertanya Pak, untuk pemeriksaan kendaraan atau mobil bisa dikatakan fit atau aman, apa saja yang perlu dicek, Pak? Ya, kalau saya percaya Pak, mobil-mobil sekarang itu bisa ngobrol sama kita, yaitu apa? Prosedur ketika kita on. Banyak daripada pengguna kendaraan langsung start aja. Padahal kalau kita baca buku manual, semakin canggih kendaraannya, semakin paling modern, semakin banyak sensornya, disitulah kita tahu. Jadi prosedur yang paling aman dan paling efektif dan efisien dan aplikatif, mau motor, mau kendaraan kecil, kendaraan besar, on aja. Nanti kan ada display itu semuanya. Ya udah, itulah ngomong unitnya, ya kan? Baik-baik aja apa enggak. Terus warna-warnanya juga sama kayak warna rambu. Warna merah berarti larangan, berarti belum boleh jalan.
warna kuning ada peringatan, berarti ada sesuatu. Contohnya apa? Oh, belum boleh jalan karena safety beltnya belum dipasang. Kan ngomong juga warnanya sama. Terus warna biru perintah. Oh ya udah boleh di starter nih sekarang gitu kan. Ya udah kita starter. Habis di starter mobilnya akan ngomong lagi apa yang boleh dan tidak boleh dan apa yang sudah clear. Nah, di situ kan pemeriksaan kendaraan paling gampang, semua instrumen. Jadi nggak usah buka-buka lagi karena itu secara teoritis, secara turun-temurun kita harus periksa. Tapi pada kenyataannya kita nggak pernah periksa karena diburu-buru waktu dan sebagainya. Itu secara mechanical ya, secara sensor-sensor dan komputer yang ada di kendaraan. Bagaimana dengan kendaraan yang manual, yang lama-lama? Jalankan aja sambil jalan tapi jangan langsung. Jadi misalnya jalan pelan-pelan sambil keluar kompleks atau misalnya kita di parkiran atau kita di terminal ya, maju terus kita mundur sedikit, rem. Semua fungsi itu kita pelajari pada saat start pertama tadi. Jadi bukan langsung geber gitu ya. Daripada kita kelilingin kendaraan, periksa checklist, akhirnya apa gitu jadi sesuatu yang rutin dan akhirnya centrang-centrang gitu aja. Udah, itu paling simpel sih. Tunggu start, tunggu dulu sampai indikatornya mati, kemudian start, lihat lagi, maju sedikit, pelan-pelan, mundur sedikit, pelan-pelan sambil rem, rasakan feelingnya, buka kaca, mungkin ada bunyi-bunyi, udah, itu paling simpel dan aplikatif menurut saya untuk pemeriksaan kendaraan. Baik. Pak Bram, Oke. terima kasih ya Pak Bram. Pak, kembali soal microslip, Pak. Tadi dikatakan kalau untuk batasan durasi mengemudi kan untuk mobil kecil 4 jam, Pak ya. Nah, apa yang terjadi pada kondisi tubuh, Pak? Driver ketika mungkin melebihi itu, Pak. Nah, ini beda-beda ya. Jadi kalau misalnya ini ada literasi yang saya baru baca, jadi sebenarnya kita nggak bisa menutup mata di situ. Misalnya contohnya saya sebagai pengemudi bis atau saya pengemudi logistik, saya tahu saya akan akan ada overtime. Biasanya teman-teman ini karena udah pengalaman, udah punya bekal nih. Ya minum dulu kafein, ya minum dulu vitamin, minum dulu misalnya bicara sama temennya, sama rekan kerjanya. Ini kan sudah terbantu, gitu ya. Nah, ini macam-macam efeknya ke tiap orang. Jadi nggak bisa kita samakan. Cuma secara tubuh tuh pokoknya kalau udah nggak bisa ngingat, emosi, terus kita mulai menguap, udah itu aja yang paling gampang sih cara-caranya. Tapi efeknya, kalau tadi kan pertanyaannya efeknya ke masing-masing tubuh seperti apa ya. Nah ini beda-beda sih, beda-beda. Tapi secara gampang ketika kita mulai menguap, kemudian sudah pegel, kemudian kita sedikit emosi, ada orang klakson, kira-kira kita jadi emosi gitu. Nah itu udah indikator-indikator ketika kita sudah mulai lelah dan fatigue tadi gitu. Oke. Microslip itu umumnya berapa lama, berapa detik misalnya Pak untuk dikatakan microslip? Kalau literasi yang saya baca dari luar itu sekitar dia bisa berlangsung minimal sekitar 30 detik dan dia berulang. Ya, jadi microslip microchip mengacu pada episode tidur yang berlangsung kurang dari 30 detik. Ya, jadi kurang dari 30 detik, tapi dia bisa selama itu belum kita tidurkan, dia akan mengalami episode tidur sleep yang tadi secara berulang. Jadi kalau kita keseliar gini, celek sekali nih, kita belum tidurin, kita terjaga. Nah, dia pasti akan mengulanginya lagi, begitu. Nah, ini jadi harus di-cut memang. Nah, sebenarnya alam atau Gusti Allah ini udah ngasih kesempatan ya. Jadi dia juga nggak mungkin langsung microslip tuh nggak mungkin, Mas. Jadi kayak kita menguap dulu, kita keseliar sekali kan sadar ya. Terus kita dikasih keseliar lagi 2 kali. Nah, kita belum sadar nih. Nah, ketiganya tuh pasti lebih lama yang 30 detik tadi full. Nah, sebenarnya kalau kita mulai keseliar-seliar gitu, kalau kita lagi di jalan, lagi ngobrol gini nggak masalah ya, Mas ya. Apalagi kita habis makan gitu kan. Nah, nanti kita bicara soal makanan nih, karena ini pengaruh juga ya. Nanti, mungkin diingatkan. Nah, tapi kalau kita lagi mengemudi dengan kecepatan yang tadi di tol rata-rata bisa 60 kpj, ya tadi pergerakannya kan bisa sekian meter ke depan. Begitu sih. Jadi sebenarnya indikatornya itu dari awal udah ada, cuma kita paksakan terus. Nah, mungkin besok-besok kita lebih spesifik nih, para instruktur atau para
master diver mengajarkan lagi ketika kantuk microsleep itu udah 2 kali terjadi, temennya udah harus ngingetin, iya ya gitu. Dan ini terulang 3 kali loh, jadi udah ada tanda-tandanya sebenarnya. Baik. Ya, potensi bahayanya sampai di berapa detik? Maksudnya kalau sampai 3 detik apa cukup aman Pak? Misal untuk dari driver itu microslip itu. Nah ini kalau misalnya tadi berhubungannya sama kecepatan sebenarnya Mas. Jadi kalau misalnya kita masalahnya di tol dengan kecepatan tadi yang minimal 60, kalau saya konversi supaya gampang hitungnya 15 ya. Kalau dia kita keselirnya 10 detik, itu kan berarti udah 150 meter. Oke. Gak apa-apa kalau lagi bukan 150 meter di jalan tol ketika hari-hari biasa kan kosong Mas. Kita bisa sadar lagi. Nah, jadi nggak bisa kita samakan. Kita kampanyenya nggak bisa global. Hati-hati microslip, nggak bisa. Aman, microslip kalau kita lagi jalan biasa aman. Tapi ketika dalam kondisi yang jalanan kemarin padat, jarak antar kendaraannya juga semakin tinggi, 150 meter menjadi tidak aman. Nah, makanya saya mengutip kata-katanya Pak Wildan sekali lagi dari KNKT, road safety itu nggak bisa statis, Mas. Harus dinamis. Nggak ada bahaya microslip ketika kita lagi di tol yang kosong. Nggak ada bahaya microslip ketika ada teman, ada teknologi yang ada di kendaraan kita. Tapi itu ada bahayanya ketika jalanan lebih padat, tidak ada teman, tidak ada rekan kerja, tidak ada teknologi yang menyertai di situ. Jadi kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Baik, oke. Tapi secara medis sebenarnya kalau untuk microslip sendiri itu apakah semata karena kurang tidur, Pak, atau ada faktor medis lain gitu? Iya, karena kalau tubuh itu kan udah pinter ya, kita dikaruniai tubuh yang sangat kompleks dan nggak bisa menciptakan manusia lagi gitu ya. Nah, kita ini sudah kompleks, jadi artinya microslip itu kan artinya kita tertidur. Berarti apa? Kita kurang tidur. Nah, kenapa kita kurang tidur? Biasanya kita karena kelelahan bekerjanya, gitu kan? Atau enggak? Contohnya kita haus. Kenapa? Karena kita kurang minum. Sebenarnya indikator-indikator kita ini udah ada, gitu kan? Udah dikasih tahu sama badan kita. Jadi kalau kurang kita ketiduran, ya berarti kita kurang tidur. Kita kehausan, ya berarti kita kurang minum. Kita mulai marah-marah, emosi, berarti kita kurang ketenangan, gitu kan? Kita kurang gerak. Nah, tinggal seperti itu aja sih, logika berpikirnya. Ya udah pasti kita kurang tidur. Nah, kurang tidur kenapa? Karena kita capek. Capek itu kenapa? Karena waktunya tidur kita bekerja, gitu aja. Oke. Dalam beberapa mungkin momen ketika microslip atau ngantuk kan beberapa driver kan mengkonsumsi misalnya ya kopi atau minuman berenergi. Itu tidak menghilangkan kantuk gitu, Pak. Apakah itu juga salah satu juga mungkin tidak efektif juga, Pak? Saya baca ya, ternyata memang ya cara pencegahan microslip ada juga tidur, kemudian berbicara dengan seseorang, ubah waktu ritme bekerja kita. Terus ya itu salah satunya adalah dengan stimulan kafein, gitu kan. Cuma kadang-kadang stimulan kafein ini ataupun misalnya rokok, kopi dan sebagainya itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman pengemudi, mereka tahu kapan minumnya. Nah ini kan kejadiannya kan bukan yang pengemudi truk-truk yang memang truk dan bis yang reguler. Kejadian di travel ini adalah yang tentatif, yang baru-baru gitu loh, yang kayak kita ini sebenarnya karena bosnya sendiri kan yang turun kan. Nah, kalau kita melihat budayanya pengemudi seperti apa, mereka minum sebelumnya. Jadi ketika tahu bahwa nanti malam saya narik nih, ya mereka siangnya tidur, kemudian minum obat-obatan, minum suplemen yang memang mengandung kafein yang biasa membuat tubuh fit, ya. Ada juga misalnya yang warna-warni itu diminum kecampuran, ya nggak apa-apa karena itu memang dalam rangka mereka untuk kita tahu bahwa kita mau kerja berat, kita well prepare. Tapi well prepare ini adalah sebelumnya sebenarnya. Tapi itu it's work kok. Makanya
banyak produsen menciptakan kan, karena mereka sudah punya research. Tapi kalau kita balik lagi, yang paling gampang adalah kalau mau tahu, kita perlu suplemen, baca dulu di manualnya, baca dulu di petunjuknya. Suplemen ini kira-kira kita pasnya makan atau minumnya di saat kapan ya, bukan menunggu lelah. Dan rata-rata mereka bilang sebelumnya, dan kalau kita ngelihat pengemudi-pengemudi yang berpengalaman, mereka juga pastikan sebelum-sebelumnya tuh minum, tidur geletakan, karena mereka sudah tahu nih gitu. Apakah ada faktor lain, Pak? Misalnya ada penyakit bawaan, misalnya yang cenderungan membuat sering mengantuk gitu di luar. Penyakitnya enggak, tapi justru karena, maksudnya bukan penyakitnya, tapi karena seseorang itu teridentifikasi atau terdeteksi suatu penyakit, untuk menghilangkan rasa sakitnya, biasanya dia mengkonsumsi obat. Nah, efek dari obat ini yang bisa menyebabkan tadi mengantuk. Tapi jangan dibalik, bukan karena penyakitnya, gitu. Karena kan kalau ada penyakit, kayaknya semua sama ya. Filosofinya, saya bukan dokter, tapi kayaknya kalau sesuatu ada penyakit, supaya penyakit ini bisa sembuh atau bisa apa, ya paling gampang kan diistirahatkan ya, ditidurkan bahasanya. Ya, akhirnya obat-obat itu merangsang untuk akhirnya kita tertidur tadi. Karena memang ternyata ada pengaruh dari obat ini. Tapi bukan karena penyakitnya. Yang saya baca di literasi ini hanya nggak ada yang langsung gitu karena penyakit A menyebabkan kantuk, enggak. Cuma karena obatnya, dan kandungan obatnya ini yang menyebabkan memang ada zat yang membuat kita tertidur atau mengantuk. Kurang lebih seperti itu. Baik. Artinya bagi yang terlanjur untuk microsleep ini, solusi satu-satunya ya memang harus menepi dan tidur ya, Pak? Ya, karena kan tadi kalau tubuh tuh udah bilang ya, kalau kita nggak haus, selama kita belum minum nggak akan tersembuh gitu ya. Kalau tadi penyakit-penyakit, si dokter-dokter dan para ahli sudah punya solusinya dengan obat. Nah, tidur ini sampai detik ini para ahli masih bilang nggak ada obatnya. Ngantuk ya tidur gitu. Tidur yang dimaksud benar-benar tidur ya, Pak? Karena ada juga. Jadi tidur itu kalau saya baca, saya juga pernah ikut kuliahnya dari beberapa orang-orang yang expertise. Tidur itu sebenarnya ada 4 tahap. Ya, tidur yang tadi ya keselir tadi. Nah, ini sebenarnya microsleep nih ya. Jadi tidur yang setengah sadar setengah enggak. Terus kemudian tidur yang sedikit lama. Kemudian ada tidur yang lebih dalam dan sampai lebih dalam lagi. Ada 4 tahap sebenarnya. Saya kurang hafal ya. Nanti mungkin para ahli lah yang bisa menjelaskan ini. Jadi ada tahap-tahap itu sebenarnya. Nah, idealnya kita sampai kepada deep sleep tadi, idealnya. Tapi kita nggak bisa nutup mata ya, namanya industri, namanya sekarang jalanan seperti apa, namanya banyak kepentingan, kita harus juga mulai memikirkan dan tidak bisa pakai kacamata kuda. Kita bisa pakai misalnya ya, karena kita nggak bisa deep sleep, ya cuma bisa 3 jam, 2 jam, akhirnya apa? Kita tidur yang berkualitas. Nah, kita tidur yang berkualitas seperti apa? Kita pakai aja literasi. Para ahli bilang, tidur yang paling efektif itu ada namanya power nap kan. Semua dunia juga bilang power nap-nya itu 15 menit. Ya berarti itu aja kita jadi patokan, kita jadi literasi bahwa tidur nggak usah yang sampai berjam-jam, tapi istirahat yang benar-benar tidur itu 15 menit. Karena tidur itu ternyata juga kegiatan yang proaktif. Jadi harus kita yang niatin. Saya mau tidur dulu sekarang. Tidur 15 menit, nggak lebih nggak kurang. Saya juga sudah coba. Kalau kurang pusing, kalau lebih juga pusing bangunnya gitu. Jadi benar-benar 15 menit. Namanya power nap. Ya, cukup hanya 15 menit ya, Pak? Iya, cukup 15 menit. Dan itu di luar jam tertentu ya, Pak? Malam itu tidak pengaruh juga ya, Pak? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Tapi hubungannya sama karena dia cycle, yang siklus hidup manusia, pokoknya dari ketika kita melewatkan masa tidur, harusnya kan kita dibalas dengan tidur yang sama. Tapi ternyata dengan power nap ini cukup signifikan. Gitu. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah kayak bayarnya misalnya, saya kurang tidur 2 jam, harus bayar 2 jam. Kan nggak mungkin juga nanti di dunia logistik dan dunia transportasi seperti itu. Tapi 15 menit ini adalah cara yang paling efektif, aplikatif, dan bisa diterapkan untuk orang-orang yang memang harus menjadi
pengemudi di jalan dengan industri road transportation yang sudah sedemikian complicated masalahnya ya gitu. Oke. Tapi dalam kasus beberapa yang saya lihat ketika saya mudik juga nih Pak, itu para pemudik atau mungkin travel yang mungkin sudah lelah, sudah mengantuk karena mungkin rest areanya masih jauh atau sudah penuh, itu terpaksa di bahu jalan yang juga akhirnya juga ada potensi bahaya di sana. Oh, nah kalau saya lihat kalau ini adalah faktor lain. Jadi mungkin nanti dari teman-teman stakeholder kita melihat jalan tol kalau untuk masa-masa mudik itu bukan lagi jalan tol yang saya juga bingung ya. Sebenarnya jalan tol itu kan jalan yang tax on location ya, jalan yang berbayar. Tapi semua masyarakat kita menganggap bahwa jalan tol itu adalah jalan yang boleh buat kecepatan tinggi, gitu kan. Jadi besok-besok kita mungkin ganti konsepnya. Jalan tol atau jalan yang berbayar itu adalah jalanan yang berfasilitas dan nggak usah kenceng-kenceng lagi. Jadi kalau memang akhirnya semua mesti di bahu jalan, kita jadikan aja jalan tax on location itu jalan arteri yang punya batas kecepatan misalnya 40, 60, cuma bedanya apa? Kita bayar. Karena di situ ada fasilitas. Nah, mohon maaf nih, orang kita di Indonesia yang tercinta ini, kalau kesannya udah bayar, Mas, gitu ya, dia menuntut apapun. Jadi, gue udah bayar kok, saya mau berhenti kek, mau enggak kek, gitu kan. Jadi, ya udahlah, kita yang belajar, kita yang lebih bisa bernego para stakeholder, mungkin kita pikirkan. Jadi besok tol itu bukan menjadi full speed yang 80 sampai 100, tapi kita turunkan jadi jalan arteri aja. Jalan arteri kan bisa 40, bisa 50, bisa berhenti di jalan. Jadi kalau semuanya sama, jadi kayak jalan arteri, ya nggak apa-apa kan? Tidak jadi masalah orang berhenti di bahu jalan. Kalau saya melihatnya ke situ ya. Atau enggak di warning aja, hati-hati. Jadi ini bukan jalan tol, batas kecepatan adalah maksimum cuma 60 atau 50, dan hati-hati di kiri ada mobil yang berhenti untuk beristirahat. Nah, ini kan kalau bahasanya teman-teman di KNKT adalah teman-teman di PUPR juga jalanan yang menjelaskan dan jalanan yang mengampuni. Jadi ya udah, karena udah bertahun-tahun kayak gitu nggak bisa kita larang, ya udah kita jelaskan di jalan ini dan kita ampuni jalanannya supaya tidak beresiko dengan reduce speed. Kita mulai berikan edukasi kepada mobil-mobil yang powernya besar. Kan kita juga nggak mau dong, Mas. Kita udah beli mobil yang hampir 1 miliar, powernya gede, nggak kita pakai di tol gitu kan. Nah, mungkin ini teman-teman ini yang harus kita edukasi bahwa ketika masa mudik ini mobil kita ya semuanya anggap aja sesinya diturunkan. Jadi nggak bisa buat full speed lagi. Karena kita tahu bahwa jalan tol pun berubah menjadi jalan arteri yang punya batas kecepatannya yang berubah. Jadi hanya sekitar 60 atau 50 km per jam maksimum. Gitu. Dalam banyak kasus, apakah benar Pak kalau microslip itu lebih cenderung lebih beresiko di jalan tol ketimbang di arteri Pak? Atau hampir sama resikonya Pak? Iya, tadi itu kalau di jalan arteri itu kan masalahnya orang dikendalikan kecepatannya. Kalau saya pakai rumus misalnya S sama dengan kan V kali T ya. Nah, jarak dia nyelewengnya itu, jadi ketika kita ketiduran sedikit terus dia nyelewengnya itu, kalau tadi di jalan tol kecepatannya kan 60 sampai 100. Jadi hubungannya sama kecepatan nih. Karena kecepatannya minimal 60 maksimum 100, ketika kita bergerak dikonversi ke meter kan hanya sekitar 16 sampai 17 km per jam. Kalau kita tidurnya maksimum microslip datanya itu 30 detik ya. Kalau 30 detik kan hampir 200. Tapi kalau kosong ya nggak masalah kan. Nah sekarang kalau di jalan arteri kan kecepatannya antar kota antar provinsi maksimum 80. Tapi kalau kenyataannya di lapangan kadang-kadang cuma 40 Mas. Nah kalau 40 dikonversi kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar misalnya 10 km per jam lah gitu kan. Nah 10 km per jam kita tidur selama-lamanya microslip 30 detik. 30 kali 10 cuma 300 meter gitu kan. 300 meter itu udah nggak bisa. Kalau orang udah pasti udah ngelakson kan, udah benturan, udah ketahan sama mobil yang lain. Paling adanya jadinya bukan crash pasti terjadi, tapi bukan hard crash. Momentumnya beda, kan F sama dengan M kali A.
Nah, nggak ada percepatan karena kita konstan aja. Jadi kalau tumbukan tuh kalau kita misalnya lagi tepuk tangannya cuma begini-begini aja nih, ya kan jalan arteri. Tapi kalau di arteri ya. kalau di jalan tol akhirnya kan gini, Betul. gitu. Nah, jadi momentumnya besar, bobotnya besar. Jadi ya sama-sama bahayanya. Tapi mungkin ya tadi asumsi saya sih kalau akhirnya jalan tol yang kecepatannya tinggi-tinggi itu dikendalikan dengan speed yang rendah, akhirnya semua gapnya pendek-pendek kayak macet stop and go. Nah untuk stop and go ya nggak apa-apa, akhirnya terjadinya crashnya coba begini kan, dek. Paling dekok-dekok dikit gitu ya, jadi nggak ada korban lagi yang begitu banyak, paling hanya gitu kan, malah dia biasanya kalau udah mengantuk-ngantuk itu mas, microslip, terus kita disundur dari belakang, malah biasanya sadar dari sini gitu, malah ada positifnya menurut saya ya. Oke. Dalam kasus KM58 itu kan beberapa pihak atau mungkin banyak pihak ya Pak untuk mengkritisi kebijakan dari kontraflow itu ya Pak. Jadi kalau dalam pengamatan dari Pak Reza sendiri, apakah masih perlu diterapkan di tahun depan untuk kontraflow ini Pak untuk memastikan keamanan gitu? Saya yakin para stakeholder, para pimpinan dan para ahli-ahli itu sudah memikirkan banyak faktor gitu ya. Cuma memang dalam keselamatan ini, dunia keselamatan, apalagi di dunia keselamatan itu pasti ada fenomena gunung es. Ada yang belum muncul. Kita wajib learn ya, selalu belajar dan selalu melihat segala sesuatu. Nah, inilah yang jadi saya bilang ini bukan sesuatu yang tidak boleh, tinggal kita modifikasi lagi bahwa ternyata dengan kontraflow yang menjadi kedua ada efek ini. Bagaimana mengendalikannya? Bagaimana mitigasinya? Ya tadi mungkin besok kita turunkan kecepatannya. Cuma kan nggak mungkin. Ya. Para ahli itu sudah memutuskan kenapa menjadi kontraflow karena sangat membantu sebenarnya. Dan nggak mungkin kalau kita nggak jadikan kontraflow, misalnya jadi one way. Kita lihat kemarin one way akhirnya apa? Macet di mana-mana jalan arteri. Itu kan akan menyebabkan fatigue lagi. Jadi ini memang banyak pertimbangannya, tapi tetap bisa dilakukan dan saya yakin kenapa harus dilakukan. Udah para ahlinya kan mereka sudah berkumpul para pimpinan di sana ya, udah melakukan skenario dan sebagainya. Semuanya baik. Cuma memang kadang-kadang di dunia keselamatan ini ada yang tidak muncul ke permukaan. Ya. Nah, ini yang kita banyak pelajari dan saya yakin para ahli-ahli ini sudah banyak mempelajari hal-hal baru dan saya yakin di tahun berikutnya kita akan lebih baik. Indonesia ini akan maju kok, gitu. Jadi pelan-pelan, tenang aja. Jadi masih berlaku, masih nggak masalah. Ya, di luar itu mungkin dari pihak Kemenhub atau kepolisian untuk semakin gencar untuk ini ya Pak, untuk razia dari travel gelap yang mungkin mereka punya potensi untuk terjadinya insiden serupa gitu Pak. Ya, saya bisa punya point of view lah ya. Jadi bagaimana seorang pengusaha kecewa, apalagi saya dengar beritanya juga bahwa para pengusaha travel resmi kecewa kenapa kok ada asuransinya. Ya, itulah kita mulai belajar bahwa dunia ini nggak bisa hitam-hitam, putih-putih gitu ya Mas ya. Kita nggak bisa pakai kacamata kuda, saya tutup di dunia safety aja. Kita di dunia wartawan aja ya. Kita di dunia media aja nggak bisa. Semakin kita bergaul sama orang, semakin kita banyak referensi, kita akan punya pemikiran bahwa tidak selamanya hidup ini hanya logika. Harus dengan perasaan. Kita juga nggak bisa nutup rezeki orang. Kita juga nggak bisa nutup orang-orang yang nggak bisa beli. Travel gelap itu kenapa? Karena ada marketnya kan Mas. Ya. Nah market ini kenapa? Karena mereka nggak bisa beli tiket-tiket yang mahal itu dengan asuransi dan sebagainya. Yang perlu adalah ya kita mulai menyadari bahwa akan ada travel gelap. Bagaimana mengantisipasinya? Contohnya Jasara Harja sudah tahu dan tetap mitigasi dengan ya udahlah gua kasih aja lah insuransinya. Mengenai yang bapak-bapak ini teriak, yang pengusaha-pengusahanya ya sudahlah kita kasih, misalnya keringanan pajak atau kalau nggak salah ada biaya-biaya apa juga kan ya, kalau untuk transportasi dan di teman-teman logistik itu pasti akan tahu. Intinya adalah diskusi aja. Kita negara demokrasi, kita negara Pancasila, ini kita punya 5 sila. Nah inilah sebenarnya yang bisa kita pakai gitu, bahwa dan nanti mungkin didenda juga gitu ya, gimana kan salah nih travel gelap gitu kan, atau enggak nanti setelah ketahuan dia kita bimbing, kita ajak untuk masuk. Nah teman-teman di Organda, teman-teman di asosiasi ini saya yakin udah punya tip and tricksnya sih, dan saya yakin
di balik ada orang-orang yang pakai perasaan dan hanya pakai logika, ada orang-orang yang di tengah-tengah nih, bisa berpikir secara logika, bisa pakai perasaan juga, cuma tinggal tergantung aja. Misalnya Mas lagi logik, saya lagi jadi perasa, ya udah deh, saya punya kewenangan untuk mengubah, kita setengah-setengah aja. Tapi yang penting adalah hukum ya tetap ditegakkan, tapi kita nggak bisa tutup mata terhadap fenomena-fenomena di belakang ini yang akhirnya gelap-gelapan tadi. Tinggal kita rangkul aja, tinggal kita dedikasi, tinggal kita permudah supaya semuanya memang pada akhirnya inline. Butuh proses aja sih. Kita edukasi, kita rangkul, lama-lama juga nggak ada nanti yang gelap kan, gitu. Kita bikin rate-nya lebih atas, tinggi. Kalau perlu kita turunin lagi yang resmi, tapi kita turunin ya udah kan, jadi nggak ada lagi level gelapnya. Saya yakin teman-teman ini udah jago-jago semua sih untuk itu, cuma kita belum mulainya aja. Baik. Oke, terakhir Pak Reza, mungkin dari insiden ini masukan dari Pak Reza buat terutama travel resmi ya, Pak. Apa yang menjadi bisa pelajaran yang bisa diambil Pak, dan untuk jadi masukan buat travel-travel yang beroperasi? Yang resmi ya? Resmi, yang resmi ini mungkin ya ini ya, apa namanya, sebagai seorang pengusaha juga lagi saya belajar nih bagaimana pemikirannya, tapi yang pasti kan kalau secara point of view-nya dari market, ternyata ada marketnya orang-orang yang memang mencari harga yang di bawah. Nggak tahu, saya tanya nih mungkin ke pengusaha, bisa nggak sih bikin range yang apa namanya, murah gitu ya. Yang penting murah mungkin, tapi mungkin nanti kita kenapa murah? Kita ada satu waktu tempuhnya diperpanjang, nggak bisa ekspres nih. Kenapa ya? Karena kita harus rest area. Kenapa kena rest area? Karena pengemudinya tadi malam habis mengemudi. Nah mungkin kayak gitu ya. Tapi kan secara masyarakat kan berarti kalau pengusaha kan berarti ada market. Nah mungkin marketnya juga gitu. Nggak semua orang punya duit pada saat itu mungkin. Jadi mau nggak mau kan mereka lari ke travel gelap. Kemudian yang kedua, dari sisi travel gelap, travel resmi yang mungkin akhirnya harusnya menggandeng aja. Ini loh. Daripada lo pakai gelap, ya udah deh, mungkin bisa nggak drivernya ini kita nego nih, misalnya bapak aja yang turun, tapi menjadi bagian dari saya. Apa yang bisa kita costing? Nah, saya rasa pengusaha masih jago-jago sih, udah tahu. Tinggal kita bagaimana. Kemudian juga ya dari pemerintah juga mesti cari abu-abunya nih. Ketika misalnya ada hari raya atau ada lebaran, batas atas batas bawahnya ya jangan pakai kacamata kuda lagi tadi. Banyak diskusi dulu, banyak ngobrol, banyak mempertimbangkan, dan itu demokrasi atau bicara atau kita duduk satu meja itu sangat penting. Bukan masing-masing memutuskan dengan kacamata kuda. Itu sih mungkin poinnya, baik itu pengusaha maupun taksi-taksi gelap atau travel-travel gelap ya. Kita bisa kok gandengan. Kalau untuk masukan untuk para drivernya Pak, bagi travel resmi apa yang perlu dievaluasi Pak untuk ke depan? Nah, kalau driver ini saya memang harus banyak. Jadi ya namanya driver, namanya di jalan, namanya road transportasi ini masih berbagai macam masalah. Kalau saya rasa buat para driver ini adalah orang driver ini mau ngomong, mau denger dari seniornya, karena biasanya mereka turun-temurun nih. Nah, orang-orang yang tadi ini, yang dituakan lah, gitu kan, atau enggak yang memang sama di jalan, kita mesti berubah menjadi sebuah beretika di jalan. Nah, sekarang saya sangat khawatir karena semua orang jadi penegak hukum. Boleh, nggak boleh. Gua benar, lu salah. Ini yang terjadi di jalan, termasuk kepada pengemudi umum. Sebenarnya satu kuncinya kalau kita di jalan itu, kewajiban sebagai pemegang SIM atau sebagai pengemudi hanya satu, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang salah, kita harus jaga dia supaya dia juga nggak celaka. Itulah kasta tertinggi di jalan. Ketika kita bisa ngalah, kita bisa menyelamatkan orang, kita bisa jagain orang, kita bisa saling mengingatkan bahwa ada resiko, ada bahaya di jalan, terus kita ingatkan untuk jadi selamat. Itu kasta tertinggi seorang pengemudi menurut saya. Orang marah-marah gampang, orang bertindak gampang, yang susah adalah kita menjaga atau merangkul orang yang salah tadi menjadi benar. Itu luar biasa menurut saya. Baik, oke. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Reza. Semoga lewat diskusi ini bisa jadi
campaign atau termasuk awareness buat para semua pihak ya Pak ya, termasuk terutama dari pemerintah dan dari pemilik travel Pak ya. Iya, saya juga terima kasih banget nih Transku dan timnya nggak henti-henti terus. Saya sangat bangga sekali dan bersyukur sering diundang, sering diajak ngobrol. Inilah jadi masing-masing kita mulai mengkampanyekan sesuatu hal yang baik. Insya Allah kalau niatnya baik, hasilnya akan baik semua, termasuk sama Transku dan Mas di sana semua tim. Terima kasih semua. Baik. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Sama-sama. Selamat siang.